Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat, yaitu nikmat sehat serta nikmat iman, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa kita di malam Ramadan ini dan juga menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini sekarang. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di penghujung Ramadan, di mana hitungan hari Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Ramadan telah bersamai kita hampir 1 bulan penuh. Di sini timbul pertanyaan bagi kita. Apa yang telah kita lakukan selama Ramadan ini? Amalan apa yang sudah kita kerjakan selama Ramadan ini? Akankah amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini itu berkelanjutan setelah Ramadan? Akankah amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayo ikhwan, ketahuilah, ingatlah, sungguhnya amalan-amalan yang kita kerjakan ini hendaknya kita istiqamah, tidak mengerjakannya di bulan Ramadan saja. Akan tetapi ketika bulan Ramadan pergi, maka hendaknya kita tetap melanjutkan apa yang kita amalkan di bulan Ramadan. Karena sejatinya mukmin adalah yang dia mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya kapanpun itu, dimanapun itu dia berada, bukan hanya di Ramadan saja. Timbul pertanyaan, apakah amalan yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayyuhal ikhwan, para salaf terdahulu mereka seperti yang kita ketahui, keimanannya lebih kuat daripada kita, lebih kokoh daripada kita. Akan tetapi mereka khawatir, mereka beramal soleh, mereka mengerjakan solat sebagaimana Rasulullah solat, mereka sedekah sebagaimana Rasulullah sedekah, mereka membaca Quran sebagaimana Rasulullah membaca Quran. Akan tetapi timbul rasa takut dalam diri mereka. Rasa takut apa itu? Yaitu rasa takut akankah amalan mereka selama bulan Ramadan itu diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Di sini ayat di atas menurut Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang dimana mereka melakukan sholat, zakat, dan haji, akan tetapi
timbul dalam hati mereka, yaitu rasa takut. Rasa takut apa? Yaitu rasa takut akan diterima atau tidaknya amalan mereka yang mereka kerjakan di bulan Ramadan. Ayat di atas dikuatkan dengan hadis yang dibawa oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa mereka takut? Akankah mereka melakukan amal yang Allah larang? Apakah mereka mencuri? Apakah mereka berzina?" Rasulullah SAW bersabda, "Ya binta Siddiq, walakinnahum alladhina yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yaqbalu minhum. Ulaika alladhina yusari'una fil khairat wa hum lana sabiqun." Tidak, wahai Aisyah, mereka tidak takut karena mereka mengerjakan maksiat kepada Allah. Mereka sholat sebagaimana mereka sholat, mereka mengerjakan sedekah. Akan tetapi mereka khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah salat Jumat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita memperhatikan amalan kita, baik amalan hati ataupun amalan perbuatan yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Hendaknya kita berdoa sebagaimana para sahabat terdahulu. Mereka 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa, "Ya Allah, terimalah amalan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah amalan kami di bulan Ramadan." Mereka berdoa selama 6 bulan. Maka hendaknya kita juga mengikuti apa yang dikerjakan oleh para sahabat terdahulu. Dan ketika 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa, "Ya Allah, pertemukan kami di bulan Ramadan. Pertemukan kami ya Allah di bulan Ramadan." Karena mereka ingin, karena di bulan Ramadan ini terdapat banyak sekali keutamaan. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keadaan umat manusia ketika Ramadan itu ada dua. Yang pertama, akankah dia menjadi lebih baik ketika bulan Ramadan? Akankah dia berubah? Yang awal yang sebelum Ramadan minim ibadahnya, pulang beribadah pada Allah, pulang berdoa, dan ketika datang Ramadan dia meningkatkan kualitas ibadahnya, membaca Al-Quran, bersedekah kepada Allah, bersedekah kepada yang membutuhkan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia melanjutkan amalan tersebut walaupun Ramadan telah meninggalkannya. Dan keadaan yang kedua itu, dia hanya beramal soleh saja ketika di bulan Ramadan, dan ketika Ramadan pergi, maka baginya itu terlepas kewajiban, dan dia kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memperhatikan lagi, akankah kita tergolong dari bagian yang pertama tadi, atau bagian yang kedua yang kita hanya beramal di bulan Ramadan saja, ketika bulan Ramadan pergi kita malah kembali bermaksiat kepada Allah. Hal ini dikatakan diambil dari perkataan Ka'ab, "Man shoma Ramadan wa huwa yuhaddithu nafsahu ila afṭara min Ramadan lam ya'sillaha dakhala al-jannah bighairi mas'alatin wala hisabin wa man Ramadan Faman shoma Ramadan wa huwa yuhaddithu nafsahu ila afṭara 'asa rabbahu fasyamu 'alaihi mardud." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan terbetik dalam hatinya, dia tidak akan kembali bermaksiat kepada Allah setelah bulan Ramadan pergi, maka dia masuk surga. Dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan akan tetapi apabila barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan dan beramal di bulan Ramadan, apabila Ramadan pergi dia kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini puasanya tertolak. Waliyadu billah. Di antara salaf ada yang pernah berkata, "Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna as-saliha alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha." Sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang yang soleh sejati adalah yang beribadah sungguh-sungguh sampai terbatas baginya itu kecuali kematian.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kematian. Ayo ikhwah, ketahuilah, kerjakanlah amalan yang kita kerjakan di malam ini. Apabila kita di Ramadan sebelumnya kita kurang beribadah, dan di Ramadan ini kita tingkatkan kualitas kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dari segi apapun, baik dari segi salat kita, sedekah kita, membaca Al-Quran kita, maka hendaklah kita melanjutkan apa yang kita kerjakan di Ramadan ini sampai datang kepada kita, yaitu kematian. Dalam hadis sahih Imam Bukhari dari Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sil qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambi." Salatlah dalam keadaan berdiri, dan jika tidak mampu, salatlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu, salatlah dalam tidur menyamping. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah, yaitu jika kita tidak kuat melakukan ibadah, maka bagi kita itu dosa atau keringanan. Seperti kita tidak kuat ibadah salat dengan diri, maka diperbolehkan untuk duduk. Dan apabila kita tidak kuat untuk duduk, maka diperbolehkan juga kepada kita untuk berbaring. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan tidur menyamping. Sidang jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Hitungan hari lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Timbul pada kita itu dua perasaan. Yang pertama, rasa senang kita karena akan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Dan yang kedua yaitu rasa sedih yang hendaknya kita tanamkan pada hati-hati kita. Rasa ini yaitu rasa sedih ketika Ramadan pergi meninggalkan kita. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah dalam sujud-sujud kita, dalam salat kita. Ya Allah, berdoa ya Allah kepada Allah, semoga amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita disampaikan umur kita kepada bulan Ramadan yang berikutnya. Aku qouli hadza fa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang di khutbah kedua ini, khatib ingin berwasiat bagaimana caranya kita supaya kita istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah kita ketika Ramadan nanti pergi meninggalkan kita. Yang pertama yaitu perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Hendaknya kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu akankah kita bisa melanjutkan atau beristiqomah dalam mengamalkan amalan kita yang dikerjakan di Ramadan. Dan hendaknya kita menanamkan pada hati kita yaitu beristiqomah ini. Yang kedua yaitu hendaknya kita berkumpul kepada teman-teman kita yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyergapmu di pagi dan senja hari dengan mengharapkan wajahnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita mencari teman yang saleh, karena pengaruh teman itu sangatlah berpengaruh pada kita. Sebagaimana dan juga keimanan kita itu dilihat dari keimanan teman kita.
Dan juga ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang soleh ini, timbul pada hati kita yaitu rasa tenang. Sebagaimana Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala berkata, Nadrul mu'minin ilal mu'minina yajalul qalba. Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain akan menyelamkan hati. Yang ketiga yaitu beribadahlah kita walaupun sedikit, akan tetapi terus secara kontinu, yaitu terus menerus. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walau jumlahnya sedikit. Hendaknya kita menjaga amalan-amalan kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan hendaknya kita juga memperbanyak doa di hari Jumat, insyaallah berkah ini, dan di mana kita masih menjalankan ibadah puasa. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadhiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ahdina subul salam wa najjina minal dhulumati ilan nur وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك طالبين لها وأتممها علينا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم تقبل أعمالنا في رمضان اللهم تقبل أعمالنا في رمضان اللهم تقبل أعمالنا في رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.